Banyak ibu merasa bersalah setelah marah ke anak. Nah, ini wajar nggak sih ibu, dan gimana sih cara memperbaikinya? Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai pribadi itu kadang labil tadi ya, apalagi ibu-ibu muda. Jadi karpe atau inginnya anaknya itu sempurna. Temennya umur 2 tahun sudah bisa lari, sudah bisa jalan, anaknya belum, misalnya. Itu kan bikin emosi kita juga insecure gitu loh ya. Nah, terus misalnya anaknya dikasih tahu nggak nurut, terus jadinya dia marah-marah, tapi habis itu dia merasa menyesal. Aku kok jadi gini banget tuh jadi mama ya, itu kan. Nah, paling tidak sebagai orang tua itu jangan pernah putus untuk belajar. Belajar apa? Belajar jadi orang tua. Dari internet, dari buku, ikut seminar parenting, seperti itu. Karena apa? Setiap tumbuh kembang anak itu berbeda. Dan tiap anak pun juga berbeda. Bisa jadi di 1 tahun si anak A, dia sudah ngomong satu kata, tapi anaknya dia babbling aja belum, misalnya. Jangan salahkan anak atau jangan menyalahkan diri sendiri. Kok anakku jadi gini ya? Jangan-jangan dulu waktu hamil kurang nutrisi atau apa gitu loh. Kita yakin saja sebagai orang tua bahwa anak kita sehat, anak kita solihah, dan kita bisa mendidik, mengasuh, membersamai anak dengan baik. Itu. Kalau orang tua tidak yakin, ya nanti jadinya macam-macam. Anakku terlambat bicara, terlambat tenan. Anakku kok kok misalnya jadi autis bener gitu. Jadi kita yakin saja sambil kita berdoa. Itu yang sering kali saya tekankan. Kadang beberapa ibu-ibu muda itu, Miss, kok ini umur segini kok belum bisa ngomong ya? Apa tak kasih terapi saja ya? Apa tak kasih obat aja ya? Ada yang gitu. Tunggu dulu, misalnya. Ini jadi kita kasih waktu dulu, kita kasih intervensi dulu, kita lihat mama kayak apa pengasuhannya di rumah gitu loh. Jangan tiba-tiba langsung ini dan langsung ini gitu. Modelnya sekarang kayak gitu. Oke, Ibu. Jadi sebagai orang tua tuh kita harus belajar terus ya, Bu, ya, nggak ada berhentinya gitu. Jadi seiring perkembangan zaman semuanya tuh harus dipelajari. Bahkan jadi orang tua tuh juga harus yakin ya, Bu, ya. Iya, yakin. Harus yakin, nggak boleh kayak batin aneh-aneh gitu. Nek saya ya, kita orang tua ya, papa dan mamanya itu harus yakin, insya Allah anak kita baik, insya Allah dia akan berprestasi gitu ya. Itu kan afirmasi afirmasi untuk kita dan anak kita, karena batin anak kita dan anak kita itu kan nyetrum terus, chemistry-nya terus ada sampai besok gitu. Oke, Ibu Wiwi, terima kasih banyak nih Ibu. Nah, ternyata kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih Ibu Wiwi ya. Nah, Ibu Wiwi, terakhir nih pesan dari Ibu Wiwi untuk para ibu di luaran sana tentang Hari Ibu dan parenting zaman now nih Ibu Wiwi. Iya, untuk ibu itu kalau pesan saya, walaupun kita bukan ibu yang sempurna ya, tidak ada pribadi yang sempurna, tapi pastikan kita hadir untuk anak kita. Kita hadir baik secara fisik ataupun secara doa-doa dalam kita keseharian untuk anak kita. Walaupun anak kita seperti apapun, itu mama ya, terutama ya, itu hadir. Karena anak itu madrasah yang pertama itu memang di ibu, dan doa-doa yang bisa menembus langit itu lebih banyak di ibu gitu. Jadi usahakan berikan peran kita, berikan kehadiran kita pada anak itu sebaik mungkin, walaupun mungkin kita belum sempurna seperti yang kita harapkan. Anak kita pengen jadi penghafal Quran, kita belum bisa ngafalin Quran. Anak kita pengen jadi atlet, kita bukan jadi atlet. Tapi paling tidak kita bisa memberikan model, kita bisa memberikan teladan yang baik untuk anak kita dengan porsi kita masing-masing gitu. Baik, Ibu Wiwi. Jadi orang tua tuh terus berpositif pada anak, mendoakannya juga yang baik-baik, yakin bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang baik dan tidak ada masalah apapun. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus bertumbuh menjadi orang tua yang baik, ya Ibu ya, menyisakan waktu yang cukup untuk anak, menemani anak-anak juga ya Ibu ya. Ingat,
anakmu jangan diberikan waktu sisa. Ini Bu, baik Bu, saya akan ingat terus nih, Iya. sahabat-sahabat Tribunal sekalian juga ya, anakmu jangan dikasih waktu sisa ya Bu, harus diprioritaskan. Walaupun kita sebagai ibu bekerja, walaupun kita mungkin profesinya masing-masing, tapi tetap kita prioritas untuk anak. Baik Ibu, jadi prioritas pertama sebagai seorang ibu dan sebagai orang tua adalah anak-anak. Iya, betul. Dan ayah dan ibu ini juga harus berjalan berdampingan, jangan sampai salah satu udah ngomong A, satunya lagi ngomong B. Harus satu suara dan harus kompak. Dan ketika ada sesi konseling, kemudian ada saat anak-anak sedang kayak pentas tuh orang tua harus hadir dua-duanya, nggak boleh satu aja kalau bisa, dan disempatkan harus dua-duanya yang hadir ya Ibu Betul. Wiwi. Baik, terima kasih banyak Ibu Wiwi. Sama-sama Mbak Melia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.